Ditagih janjinya untuk membubarkan Partai Nasdem, Surya Paloh malah ngaku hilaf saat kadernya terciduk lakukan korupsi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, pernah berjanji membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Janji itu terucap saat dirinya membuka pembekalan caleg Partai Nasdem beberapa tahun lalu. Ia berjanji partainya tidak akan cuci tangan bila ada kader yang tersangkut kasus pidana. Partainya tidak akan ikut cawe-cawe terlalu dalam jika kadernya terjerat kasus pidana korupsi. Lalu setelah kisruh korupsi Menkominfo ini, apa kata Pak Surya Paloh? Dikutip dari kantor berita IDN Times, Ketua Umum Partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres ini mengaku bahwa semua orang bisa saja masuk dalam kesalahan. Kami berupaya sebaik-baiknya. Kami tidak mampu untuk menjamin pasti akan lagi terulang, ujar Pak Surya Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu tanggal 17 Mei 2023. Lalu bagaimana dengan tanggapan Anies? Dikutip dari kantor berita Republika, Anies menemui Surya Paloh setelah Sekjen Partai Nasdem Joni Gerard Plate atau Joni G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kata Anies, konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem, kata Pak Anies. Menurut saya sih ini serem banget. Begini, kita sama-sama tahu ya bahwa Nasdem berjasa dalam pencapresan Anies. Tapi belum jadi presiden aja, ketika ada petinggi Nasdem yang tersangkut masalah korupsi, Anies seperti sedang membalas budi dan membelokkan isu dari isu penegakan hukum menjadi isu politik praktis, seolah pihaknya sedang dizolimi. Nah, bagaimana nanti kalau benar jadi presiden? Pasti lebih ngeri lagi politik balas jasanya. Teman-teman, kalau saya jadi Pak Surya Paloh ataupun Pak Anies Baswedan, saya pasti akan dengan lantang mengatakan mendukung Kejaksaan Agung memberantas korupsi di bumi NKRI, termasuk korupsi BTS, tidak pandang bulu kawan ataupun lawan. Saya pasti akan dengan senang hati bekerja sama untuk turut membuka kasus ini terang benderang di mata hukum. Kalau perlu, segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset supaya kita punya pijakan hukum untuk memiskinkan koruptor. Bukan manusia bisa salah atau konsekuensi pilihan politik Nasdem. Hanya karena si tersangka korupsi adalah kawan. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menjawab soal janji akan membubarkan partainya jika ada kader yang korupsi. Janji itu kembali ditagih oleh berbagai pihak setelah Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Joni G. Plate, dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. Pada pernyataannya, Surya Paloh tidak memberikan jawaban secara gamblang terkait potensi Nasdem bakal dibubarkan atau tidak. Namun, merujuk pada statemen yang dikeluarkan, Surya Paloh mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan membubarkan Nasdem. Sebaliknya, Surya Paloh menegaskan agar semua pihak jangan hanya melihat keburukan dari partainya saja. Terlebih, ketika ada kader Nasdem yang terjerat kasus. Ia juga mengungkapkan, jika pihaknya tidak bisa memberikan jaminan tingkah laku kadernya di kemudian hari. Mengingat kasus serupa, bisa saja terjadi di kemudian hari. Tidak ada pihak-pihak di antara kita ini, bisa memastikan diri terlepas dari kesalahan, kehilafan, kebodohan bahkan dosa, jelas Paloh dikutip tribunwow.com dari kompas.com. Seperti diketahui, Surya Paloh pernah berjanji bakal membubarkan Nasdem jika ada kadernya yang tersandung kasus korupsi. Ia berjanji, partainya tidak akan cuci tangan bila ada kader yang tersangkut kasus pidana. Janji itu pernah ia sampaikan pada tanggal 3 Juni tahun 2015 silam, ketika dirinya tengah melakukan pembekalan caleg Partai Nasdem. Namun, alih-alih bakal membubarkan partainya, Surya Paloh malah mengeluhkan tidak adanya apresiasi terhadap Nasdem selama ini.